Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Turjana dari kelas PAI 5F dengan NIM 221063110203. Jadi saya akan mengangkat kasus tentang alasan 76 siswa SMP di Magetan saya tangan sendiri dari masalah keluarga hingga urusan asmara. Sebanyak 76 siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Magetan, Jawa Timur saya tangan mereka sendiri. Hal tersebut diketahui dari hasil screening Dinas Kesehatan di Kabupaten Magetan di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, Rahmat Hidayat, menjelaskan saat screening yang dilakukan secara rutin, petugas kesehatan menemukan luka sayatan di lengan para siswi dan siswa. Setelah ditanya oleh petugas penyebabnya apa, jawaban mereka ini mengejutkan sekali. Bilangnya sengaja melukai tangannya sendiri dengan benda tajam karena adanya permasalahan. Pengakuan mereka karena masalah dengan keluarga, teman, atau pacar. Realitanya seperti itu, meski SMP mereka juga sudah memiliki pacar. Petugas juga menjelaskan bahwa para siswa melakukan sayatan itu dengan menggunakan sejumlah benda tajam seperti pecahan kaca, jarum, hingga penggaris. Dari hasil screening, goresan yang dilakukan oleh para siswa ini menggunakan pecahan kaca, penggaris, dan jarum. Kita belum para petugas belum mengetahui jarum apa yang digunakan. Laporan yang petugas terima itu intinya ada 76 anak yang menyayat tangannya sendiri. Tentunya mengejutkan. Pasalnya, peristiwa remaja yang masih duduk di bangku SMP ini berani menyayat tangannya itu dengan jumlah yang massal atau bersama-sama. Meski luka sayatan tersebut tidak sampai urat nadi, namun menurut petugas, perilaku tersebut kurang baik dan perlu diwaspadai. Psikologi mereka ada yang salah, tidak menutup kemungkinan lambat laun bila dibiarkan akan berbahaya. Bisa berbuat lebih nekat, misalnya hingga menyayat sampai pada urat nadi. Jika ada permasalahan, perlunya ada pembinaan, katanya. Untuk itu, Dinas Kesehatan akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga pihak sekolah untuk melakukan bimbingan konseling terhadap siswa. Untuk sementara ini, diputuskan akan dilakukan bimbingan konseling terlebih dahulu dengan psikolog terhadap siswa-siswi yang menunjukkan tanda-tanda tersebut. Sekian isi dari artikel tersebut. Lalu pendekatan yang tepat untuk permasalahan ini yaitu ada pendekatan developmental. Pendekatan developmental ini adalah pendekatan yang memberikan layanan bimbingan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang menghadapi masalah, namun untuk pencegahannya juga diberikan kepada semua individu atau semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Dapat dilakukan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Jadi pada permasalahan ini, pendekatannya itu developmental, yang dimana yaitu dengan memberikan pembinaan atau penyuluhan tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah dan tanpa menyakiti diri sendiri. Lalu penilaian tahapan perkembangan pada pendekatan developmental ini adalah yang pertama ada melakukan evaluasi perkembangan. Jadi menilai tahap perkembangan siswa atau peserta didik berdasarkan usia dan pengalaman hidup mereka, memahami kebutuhan dan tantangan yang spesifik untuk tahapan tersebut. Jadi mengetahui bagaimana tahapan perkembangan dari siswa-siswa tersebut. Lalu juga identifikasi kebutuhan, yaitu kebutuhan perkembangan, menentukan kebutuhan spesifik siswa sesuai dengan tahapan perkembangan mereka, seperti kebutuhan untuk dukungan emosional atau keterampilan sosial. Itu memberikan pembinaan, penyuluhan terhadap bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu ada intervensi berbasis tahapan, pendekatan terpadu, menggunakan pendekatan dan teknik yang sesuai dengan tahapan perkembangan para siswa tersebut. Jadi menyesuaikan bagaimana perkembangan para siswa tersebut. Misalnya teknik pengembangan keterampilan atau anak-anak atau dukungan karir untuk dewasa muda. Evaluasi berkala, melakukan evaluasi secara terus-menerus atau berkala atau setiap saat bagaimana perkembangan siswa tersebut dalam masalah ini.
pemantauan kemajuan, menilai kemajuan siswa secara berkala untuk memastikan bahwa intervensi sesuai dengan tahap dan perkembangan mereka untuk menyesuaikan pendekatan yang akan seorang pendidik lakukan kepada siswa tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.